SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan agenda kajian kita pada hari ini. Dan untuk tema yang diamanahkan kepada saya adalah amalan-amalan istimewa di bulan Syawal. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tema ini, saya mau bertanya terlebih dahulu. Ketika bulan Ramadan, kita sering mendengar kajian dengan tema amalan-amalan mulia di bulan Ramadan, atau mungkin judul kajian keutamaan bulan Ramadan. Ini ketika kita di bulan Syawal, kita mendengar tema kajian amalan-amalan di bulan Syawal. Nanti ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah, biasanya kita juga sering mendengar tema kajian keutamaan bulan Dzulhijjah atau amalan-amalan istimewa di bulan Dzulhijjah. Nanti ketika datang Muharram juga ada tema kajian yang mirip-mirip seperti itu, keutamaan bulan Muharram, amalan-amalan istimewa yang dikerjakan di bulan Muharram. Ya, pertanyaan saya, pernah enggak Anda mendengar sebuah tema kajian keutamaan bulan September? Amalan-amalan istimewa di bulan Januari. Hal-hal yang perlu diperbanyak, amalan-amalan yang perlu diperbanyak di bulan Juni. Ada kajian temanya seperti itu? Tidak ada. Nah, terus apa faidah dan kesimpulan yang bisa antum tarik ya dari hal tersebut? Ya, siapa yang mau menyampaikan? Siapa yang mau menjawab, silakan. Silakan, Pak. Masya Allah, karena kita umat Islam, kita menggunakan kalender Hijriah, kita tidak menggunakan kalender Masehi. Nah, ini adalah suatu faedah yang sangat bagus sekali, yang perlu untuk kita garis bawahi dan untuk senantiasa kita ingat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan ibadah-ibadah tertentu, itu banyak dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu, penanggalan tertentu, hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, dan yang dipakai itu ternyata adalah bulan Hijriah. Ada puasa Ramadan, bukan puasa September, Januari, Februari. Ada ibadah haji, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bulan tertentu yang ditetapkan sebagai bulan haji, yaitu bulan Dzulhijjah. Di sana juga ada al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang haram, yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, jadi ibadah-ibadah tertentu yang dikaitkan dengan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, maka bulan dan hari itu yang senantiasa dipakai di dalam Islam ini ternyata adalah ya penanggalan Hijriah. Maka seorang muslim hendaknya merasa bangga memakai penanggalan Hijriah, karena itulah tanggalan yang kita pakai, itulah tanggalan yang
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai patokan untuk ibadah-ibadah tertentu, dan bulan-bulan dan penanggalan hijriah itu di dalamnya terdapat bulan-bulan tertentu yang memang memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan. Ada keutamaan-keutamaan tertentu, bulan Ramadan, ya, bulan Syawal, ya, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, ada keutamaan-keutamaan tertentu. Tapi bulan Januari, bulan Februari, bulan Agustus, September, ya, tidak ada keutamaan-keutamaan tertentu dan tidak ada amalan-amalan tertentu. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim mendekatkan diri kita, mengakrabkan diri kita dengan tanggalan kita, tanggalan Islam, tanggalan Hijriyah. Baik para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui tema ini saya akan menyampaikan amalan-amalan yang istimewa di bulan Syawal, baik itu amalan-amalan yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, artinya ada dalil-dalil khusus, entah itu dari Al-Quran atau dari Sunnah Nabi SAW yang menunjukkan akan keistimewaan amalan-amalan tersebut dan keutamaan-keutamaan amalan tersebut untuk dikerjakan di bulan Syawal, dan juga amalan-amalan yang istimewa dalam anggapan manusia, entah itu nanti ada dalilnya secara khusus atau tidak. Yang jelas kita akan membahas amalan-amalan yang istimewa atau yang dianggap istimewa, supaya kita tahu mana yang benar-benar ada dalilnya, istimewa, diistimewakan oleh dalil Al-Quran dan As-Sunnah, mana yang sekedar anggapan manusia saja. Baik, yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan khusus di bulan Syawal itu adalah zakat fitri. Ya, zakat fitri itu mulai diwajibkan ketika ghurubus syamsi akhiri Ramadan, ketika tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan itu sudah memasuki hari terakhir dan tenggelam matahari di hari itu, maka dengan tenggelamnya matahari Ramadan selesai, masuklah bulan baru, bulan Syawal. Jadi pergantian hari di dalam tanggalan Islam itu ditandai dengan tenggelamnya matahari. Kalau tanggalan Masehi, ya, ditandai dengan jam 00:12 malam, itu pergantian hari. Kalau di dalam Islam pergantian hari itu tenggelamnya matahari. Jadi kalau bulan Ramadan itu sudah memasuki hari terakhir, terus mataharinya tenggelam, itu sudah berganti bulan Syawal. Nah, itulah waktu diwajibkannya zakatul fitri, Nah, dan ini berakhir, kewajiban ini atau batas pembayaran zakatul fitri ini berakhir sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri, Ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai bentuk tuhratan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Tuhratan lis-shaimin, untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa, minar rafathi wal lagwi, ya, dari perkataan yang kotor, dari perkataan yang sia-sia. Kita selama berpuasa, ya, mungkin, ya, banyak sekali hal-hal yang kita lakukan yang itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Mungkin kita memiliki kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor, ya. Maka fungsi daripada sedekatul fitri atau zakatul fitri itu adalah untuk membersihkan, ya, membersihkan kekurangan-kekurangan, aib-aib, cacat-cacat yang kita lakukan selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Ya. Fa'ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri
tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafathi wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da sholah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai bentuk upaya mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia, dari perkataan-perkataan yang kotor, dan sebagai bentuk tu'matan lil masakin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Siapa yang menunaikan zakat tersebut sebelum sholat id maksudnya, maka dia adalah sedekah yang diterima, dia adalah zakat yang diterima sah sebagai zakat fitri. Dan siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka dia sedekah minas sedaqat, yaitu sedekah biasa, bukan zakat fitri, sedekah biasa. Nah, jadi tidak sah untuk dikatakan sebagai zakat fitri. Nah, itu mulai diwajibkannya dan terakhir pembayarannya sebelum sholat Idul Fitri. Maka ada sunnah untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri itu agak dimundurkan, beda dengan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha itu agak maju, agak pagi, ya, agak pagi. Di antara hikmahnya adalah karena setelah itu kaum muslimin akan melaksanakan ibadah yang berikutnya, yaitu apa? Menyembelih kurban. Nah, itu kalau sholat Idul Adha disegerakan untuk itu. Kalau sholat Idul Fitri itu agak dimundurkan supaya ada waktu panjang bagi orang-orang untuk membayar zakatul fitri. Nah, baik. Zakatul fitri ini apa? Yang dikeluarkan apa? Sedekatul fitri. Di masyarakat kita sudah sangat masyhur sekali, yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Yang dikeluarkan adalah makanan pokok beras. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Nah, memangnya ada pendapat yang lain? Saya katakan pendapat mayoritas, berarti ada pendapat lain. Pendapat minoritas, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang demikian itu supaya kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan dan supaya kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah diajarkan kepada kalian. Supaya kalian menyempurnakan Ramadan dan supaya kalian bertakbir setelah sempurnanya. Sempurnanya Ramadan kapan? Ya ketika tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan itu sempurna. Setelah sempurna, walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian bertakbir setelah itu. Ya, ini mereka yang mengatakan bahwasanya waktu takbir itu dimulai dari Idul Fitri, dimulai dari malam Idul Fitri. Ya, malam Idul Fitri. Adapun yang mengatakan dimulainya adalah ketika berangkat sholat id, maka ini sangat jelas sekali diriwayatkan dari athar banyak sekali para sahabat bahwasanya mereka itu ketika berangkat sholat menuju sholat id, menuju lapangan sholat id, mereka itu bertakbir sambil berjalan menuju ke lapangan sholat id, mereka bertakbir. Ya sudah, berarti ini waktunya. Wallahu alam, saya sendiri cenderung kepada pendapat yang pertama, dimulai ketika tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kenapa? Ya, dalilnya sangat tegas sekali tadi, jelas sekali, supaya kalian menyempurnakan bulan Ramadan itu dan supaya kalian bertakbir. Ya, jadi setelah sempurna takbir. Nah, adapun athar dari para sahabat radhiyallahu taala anhum bahwasanya mereka keluar dari rumah menuju sholat id sambil bertakbir, itu menurut saya wallahu alam belum ada keterangan yang menunjukkan bahwasanya itulah awal takbir. Itu hanya sekedar menunjukkan bahwasanya para sahabat itu kalau berangkat ke sholat id sambil bertakbir, ya sekedar itu saja, tidak menunjukkan bahwasanya sebelum itu mereka tidak bertakbir. Wallahu alam bisawab. Ya, dengan segala hormat kepada para ulama tentunya. Ini permasalahan khilafiyah yang insya Allah mu'tabarah. Baik, ini berkenaan dengan takbir Idul Fitri.
berkenaan dengan takbir Idul Fitri. Adapun lafadznya, para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lafadz takbir bagaimana yang sering kita kenal? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada lagi yang takbirnya pertama 2 kali, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini dua-duanya riwayat yang sahih. Dua-duanya adalah riwayat yang sahih dari siapa? Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan ada lagi riwayat-riwayat yang lain, ya, ada lagi lafadz-lafadz takbir yang lain yang itu semuanya bersumber dari sahabat. Jadi athar sahabat. Lafadz itu muncul dari sahabat, dikenal dari sahabat. Nah, karena tidak diketahui lafadz dari Rasulullah SAW, yang ada itu adalah lafadz dari para sahabat, dan lafadznya terbatas, ya, berbeda-beda. Lafadznya Ibnu Abbas punya lafadz sendiri, Ibnu Mas'ud punya lafadz sendiri, nah, dan Ibnu Umar punya lafadz sendiri. Maka para ulama terbagi menjadi 2 haluan memahami perkara ini. Ada yang mengatakan bahwasanya lafadz takbir itu tauqifiyah. Lafadz takbir itu paten, begitu. Ya. Jadi apa yang kita dengar dari para sahabat, itu yang kita amalkan. Nah, ada lagi yang mengatakan haluan yang kedua, karena lafadz takbir itu berbeda-beda, Ibnu Mas'ud begini, Ibnu Abbas begitu, Ibnu Umar begini. Dan itu semuanya dinukil dari para sahabat, dan mereka beda-beda. Ini menunjukkan bahwasanya lafadz takbir itu adalah fleksibel. Nah, bukan lafadz yang paten. Nah, makanya Anda jangan kaget ketika ada orang mungkin bertakbir, itu lafadznya lafadz-lafadz yang mungkin tidak Anda ketahui, ya, dari nukilan sahabat tadi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah wahdah nasara abdah hazamal ahzaba wahdah sadaqa wa'dah anjaza wa'dah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, yang seperti ini para ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dasar pikirannya seperti itu. Jadi landasan atau cara berpikir mereka seperti itu. Ya, karena itu adalah tidak dari Rasulullah, yang ada itu hanya dari sahabat. Toh sahabat juga beda-beda. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah sebuah level yang fleksibel. Pokoknya takbir, ya, pokoknya apa? Takbir. Kan Al-Quran memberi petunjuk secara umum, walitukabbirullah, supaya kalian bertakbir. Ya, saya mengucapkan Allahu Akbar mau 2 kali, mau 3 kali, mau Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira. Nah, itu kan yang penting kan takbir. Nah, ini sama kayak masalah tadi, zakat fitri itu apakah harus kurma gandum atau boleh, yang penting makanan pokok. Itu sama-sama merujuk kepada sunnah, tapi apa, sisi pandangnya yang berbeda. Walaupun kalau saya yang lebih menenteramkan hati, ya kita ikut lafadz dari yang ada saja, ya, yang ada nukilan dari sahabat. Tapi pesan saya, Anda jangan terburu-buru menghukumi saudara Anda yang seperti lafadznya tidak seperti Anda, mereka menyelisih sunnah. Itu pendapat dari kalangan Syafi'iyah memang begitu. Ya, jadi mereka berdalil dengan firman Allah tadi, walitukabbirullah, supaya kalian bertakbir. Nggak dijelaskan itu takbirnya lafadznya kayak apa, ya. Terus sahabat berbeda-beda, berarti itu suatu hal yang fleksibel. Nah, wallahu a'lam bishawab. Permasalahan berikutnya adalah tentang amalan yang istimewa. Yang berikutnya adalah apa? Salat Idul Fitri itu sendiri, salat Id. Salat Idul Fitri, para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Berkisar antara 3. Sunnah muakkadah, fardu ain, dan fardu kifayah. Ya, antara 3 itu. Tidak ada yang berkata sunnah saja. Minimal yang mereka katakan adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, fardu ain, fardu kifayah.
Saya tidak ingin menjelaskan ini secara panjang lebar. Nah, tapi perbedaan ulama menjadi 3 ini menunjukkan bahwasanya ini bukan amalan yang biasa. Ya. Mereka tidak mengatakan sunnah. Minimal pendapat mereka itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, bukan sunnah biasa. Nah, apalagi kalau yang mereka mengatakan fardu ain, nah itu tambah menunjukkan betapa kuatnya amalan ini, tidak boleh diremehkan, tidak boleh disepelekan. Ya, karena wanita yang berhalangan pun, yang sedang haid, yang sedang nifas, wanita-wanita yang gadis-gadis pingitan, nah, itu pun diperintahkan untuk keluar. Nah, padahal di hari-hari biasa, wanita itu bagusnya ikut keluar sholat jamaah apa enggak? Di rumah bagusnya. Nah, wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah mereka lebih bagus, lebih baik untuk mereka. Kalau ke masjid nggak apa-apa, tapi rumah lebih baik. Nah, di saat sholat Id itu mereka justru diperintahkan untuk keluar, walaupun mereka itu sebenarnya sedang berhalangan, sedang haid misalnya. Mereka tidak ikut sholat, tapi mereka ikut keluar untuk menyaksikan hari raya tersebut, untuk ikut merayakan hari berkumpulnya kaum muslimin tersebut. Nah, jadi intinya ini adalah suatu amalan yang sangat ditekankan sekali, ya. Sebisa mungkin kita jangan sampai meninggalkannya. Sunnah-sunnah yang terkait dengan sholat Idul Fitri diantaranya adalah melaksanakan sholat Idul Fitri itu di lapangan. Ya, sebagaimana sebuah hadis yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi yaumil Id ilal musalla, fakana awwalu ma yaf'alu as-shalah, fakana awwalu ma yabda'u bihi as-shalah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Idul Fitri beliau itu keluar menuju musalla, dan pertama kali yang beliau lakukan adalah sholat Id, menuju ke musalla. Nah, sebagian mungkin ada yang memahami, wah berarti di masjid dong, kan musalla. Nah, Rasulullah keluar ke musalla, berarti masjid kecil. Nah, Bapak dan Ibu, masjid dan musalla kalau dalam bahasa Indonesia, versi Indonesia memang begitu. Bangunan tempat ibadah yang gede itu namanya masjid, kalau kecil namanya musalla. Itu versi Indonesia. Kalau versi fikih, versi hadis, bahasa Arabnya nggak seperti itu ya. Jadi tempat ibadah yang dikhususkan, diwakafkan untuk ibadah kaum muslimin, mau gede mau kecil, itu namanya masjid. Ini namanya masjid. Kalau ada bangunan masjid mungkin 1/4 ini gedenya, nah, yaitu namanya masjid juga, bukan musola. Nah, musola itu apa? Ada 3 lafaz, ada 3 makna. Kata musola kalau dipakai di dalam bahasa hadis, dalam bahasanya para ulama, dalam kitab-kitab para ulama, itu maknanya 3. 1, tanah lapang untuk sholat Id. Jadi tanah kosong, tanah lapang yang dipakai untuk sholat Id. Nah, biasanya juga di zaman dulu itu dipakai untuk sholat jenazah juga. Jadi mereka itu sholat jenazah itu di bangunan, bukan di bangunan, di tanah kosong begitu. Ya, sholat Id di situ, sholat jenazah juga di situ. Nah, kemudian makna yang kedua, musalla adalah tempat di rumah yang dikhususkan, salah satu bagian rumah, kamar misalnya, ada kamar di rumah, itu dikhususkan untuk tempat sholat, kamar sholatan bahasa kitanya, itulah musola. Nah, dan yang ketiga adalah tempat sholatnya seseorang di masjid. Misalnya saya sholat asar tadi di sini, ya, tempat saya di sini, belakang imam misalnya. Nah, itulah musola saya, tempat sholat saya, tempat berdiri saya ketika sholat di masjid. Nah, ini seperti di hadis tentang sholat syuruk ya.
Siapa yang setelah selesai sholat subuh berjamaah, kemudian dia tidak beranjak dari musolanya, dari tempat sholatnya, nah terus dia menunggu sampai syuruk, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Nah, itu pemakaian kata musola dalam bahasa hadis dan juga bahasa para ulama. Jadi Rasulullah ketika sholat id itu keluar ke musola, yaitu di tanah lapang untuk sholat id. Nah, jadi sebisa mungkin seperti itu. Ya, kalau masih ada tanah kosong, tanah lapang untuk digunakan sholat id, itu lebih mulia, lebih utama daripada sholat di masjid. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, ya, atau mungkin hujan deras, silakan untuk di masjid, boleh. Nah, kemudian diantara sunnah sholat id juga adalah menempuh jalur yang berbeda ketika berangkat dan ketika pulang. Ya, ketika berangkat menempuh jalan A, pulangnya pilih jalan B. Itu diantara hikmahnya apa? Untuk menyemarakkan, untuk syiar. Jadi lebih banyak jalan-jalan yang diramaikan oleh kaum muslimin yang berlalu lalang. Kalau biasanya orang itu lewat dari jalan A, dari rumahnya ke tanah lapang itu lewat jalan A saja, berarti yang diramaikan, jalan yang diramaikan ini ya cuma jalan A saja. Tapi kalau dia menempuh jalan yang berbeda, berangkat lewat jalan A, pulang lewat jalan B, berarti jalan B juga ikut diramaikan. Nah, karena itu adalah memang hari raya. Nah, hari menampakkan apa? Keramaian, kebahagiaan, idharus surur, menampakkan kegembiraan di hari tersebut. Kemudian juga diantara sunnahnya adalah kalau Idul Fitri itu makan terlebih dahulu sebelum berangkat. Di antara hikmah dari hal tersebut adalah untuk menandakan bahwasanya kita ini sudah benar-benar berbuka. Karena kemarin kan kita puasa, jam segitu kita nggak makan kemarin itu. Jam-jam 6 kita nggak makan. Nah, kita sebagai simbol bahwasanya kita ini sudah selesai puasa kita, dan ini adalah hari fitr, hari fitri, hari berbuka, maka kita makan sebelum berangkat sholat id. Baik, amalan yang berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyami dahrin." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka yang seperti itu pahalanya seperti puasa 1 tahun. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah kita itu berpuasa di bulan Syawal sebanyak 6 hari. Di sini tidak dijelaskan harus berturut-turut. Nah, maka karena tidak ada ketentuan seperti itu, kita boleh melaksanakannya berturut-turut, boleh juga tidak berturut-turut. Ya. Jadi sehari puasa, 2 hari libur, ya, puasa lagi, kemudian 3 hari libur, kemudian puasa lagi. Nah, itu boleh karena tidak ada syarat, tidak ada ketentuan harus berturut-turut. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Banyak pertanyaan yang muncul, ya, bolehkah seseorang itu berpuasa Syawal padahal dia masih punya utang Ramadan? Permasalahan ini Bapak dan Ibu ada 2 bagian yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, masalah sah atau tidaknya. Biasanya ibu-ibu, ya, para akhwat yang punya utang. Nah, perhatikan ini, ya. Para ulama membagi permasalahan ini menjadi 2. Yang pertama, sah atau tidaknya. Orang masih punya utang Ramadan, belum dibayar, kok sudah puasa sunnah. Nah, untuk permasalahan yang pertama ini, pendapat yang rajih wallahu a'lam bissawab, sah. Anda masih punya utang Ramadan, belum dibayar, sudah puasa sunnah.
sah. Kenapa? Ada keterangan dari ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau itu tidaklah menyelesaikan hutang-hutang puasa Ramadan beliau kecuali setelah Sya'ban, mendekati Ramadan berikutnya. Nah, berarti beliau ini penyauran hutang puasa Ramadannya molor sampai mendekati Ramadan berikutnya, sampai Sya'ban. Nah, padahal beliau adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau hal yang semacam itu tidak boleh, pasti akan ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan tidak ada teguran dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasanya boleh. Ini membayar hutang puasa Ramadan itu termasuk ibadah yang bersifat muwassa, longgar waktunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang tidak berpuasa karena sakit, siapa yang sakit atau safar sehingga dia tidak bisa berpuasa, maka dia mengganti di hari yang lain. Pokoknya di hari yang lain, pokoknya tidak di Ramadan. Ya, mengganti ya di Syawal silahkan, atau di Dzulqa'dah, di Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban. Ya, yang penting iddatun min ayyamin ukhar, di hari lain. Nah, maka berdasarkan hal ini wallahu alam, karena Syawal itu waktunya sempit, puasa Syawal itu ya Syawal itu saja. Kesempatan kita untuk berpuasa Syawal itu ya Syawal itu saja. Tapi kesempatan kita untuk mengqadha puasa Ramadan, bayar utang puasa Ramadan itu panjang. Kesempatannya 11 bulan. Nah, maka ibadah yang sifatnya mudayyak, sempit waktunya, itu boleh dikedepankan. Memang dari sisi hukumnya dia sunnah. Kalau membayar itu wajib, membayar hutang puasa Ramadan wajib. Nah, memang wajib, dari sisi itu dia kayaknya lebih utama untuk dikedepankan. Tapi dari sisi yang wajib itu waktunya longgar, panjang 11 bulan, sementara Syawal itu waktunya cuma sebulan itu saja, maka insya Allah boleh kita mengedepankan puasa Syawal terlebih dahulu walaupun belum bayar utang Ramadan, dengan alasan itu adalah ibadah yang sifatnya mudayyak, waktunya sempit. Nah, baik itu dari sisi sah atau tidaknya. Yang kedua adalah dari sisi apakah orang itu akan mendapat pahala puasa 1 tahun. Ya, setelah kita tetapkan bahwasannya sah, puasanya itu sah, puasa Syawal, belum bayar puasa Ramadan, hutang puasa Ramadan itu sah. Nah, kalau sudah kita katakan sah, apakah pahalanya itu tetap 1 tahun? Atau dia sekedar sah saja tapi tidak mendapatkan pahala puasa seperti 1 tahun? Nah, ini juga ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan tidak mendapatkan keutamaan puasa seperti 1 tahun. Karena hadisnya mengatakan man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kutiba lahu siyamud dahrin. Ya, kana kasyamid dahrin. Siapa yang puasa Ramadan mengikutinya di 6 hari di bulan Syawal, kemudian meneruskan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah siapa yang puasa Ramadan. Nah, orang yang masih punya hutang itu belum Ramadan tuntas, belum Ramadan. Ramadannya baru separuh, baru sebagian Ramadan. Berarti kalau dia masih belum tuntas Ramadan terus melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, dia nggak dapat ketentuan di hadis ini, yaitu puasa seperti 1 tahun, nggak dapat. Jadi itu ketentuan yang bersyarat. Nah, Ramadan rampung baru selesai, setelah selesai melanjutkan di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua boleh, dan dia pun dapat pahala 1 tahun. Pahala 1 tahun, seperti puasa 1 tahun. Karena ada kemungkinan hadis tersebut maknanya adalah kharaja makhrajal ghalib.
kharaja makhrajal ghalib itu disebutkan ketentuan itu bukan bermaksud untuk menetapkan persyaratan, akan tetapi bermaksud sekedar untuk menyebutkan keumuman yang terjadi. Keumuman yang terjadi, orang kalau mau puasa Syawal itu setelah Ramadannya rampung, rata-rata begitu. Setelah Ramadan selesai baru Syawal, umumnya begitu. Bukan bermaksud untuk mempersyaratkan harus begitu. Jelas ya? Saya kasih contoh dengan kalimat sederhana. Misal saya mau bangun rumah, saya mendatangkan material pasir, kerikil, ya, semen misalnya. Nah, saya punya tetangga-tetangga yang punya anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu kalau lihat pasir biasanya senang, mainan pasir dieker-eker begitu ya. Nah, terus saya memberikan peringatan kepada anak-anak kecil yang ada di sekitar saya. Anak-anak kecil mohon tolong ya, jangan mainan pasir. Anak-anak kecil jangan mainan pasir. Jadi yang nggak boleh mainan pasir siapa? Anak-anak kecil. Berarti orang gede boleh? Kayaknya begitu kalimat itu. Nah, oh berarti orang gede boleh. Nah, kita katakan tidak, tetap nggak boleh juga. Nah, lah terus kenapa kok disebut kalimat anak kecil? Nah, penyebutan anak kecil itu kharaja makhrajal ghalib, ya umumnya yang mainan pasir itu anak kecil. Nah, makanya saya sebut anak kecil. Orang gede nggak perlu saya sebut karena nggak ada anak gede mainan pasir. Orang gede mainan pasir itu dalam bahasa usul fikihnya kharaja makhrajal ghalib. Jadi itu bukan persyaratan. Yang nggak boleh itu, yang dilarang main pasir itu kecil, anak kecil. Gede pun sebenarnya nggak boleh juga, tapi nggak perlu disebutkan karena umumnya anak kecil. Nah, hadis tadi juga seperti itu. Jadi sebenarnya yang mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh itu siapa saja, yang sudah lunas Ramadannya maupun yang belum. Tapi karena umumnya manusia itu berpuasa Syawal setelah tuntas Ramadannya, maka lafadz hadisnya pun datang dengan redaksi seperti itu. Nah, jadi tidak bermaksud untuk mempersyaratkan, tapi dia hanya sekedar menunjukkan umumnya kejadian, umumnya kebanyakan yang terjadi. Nah, namun wallahu alam untuk sebagai kehati-hatian ya, kalau bisa dituntaskan dulu Ramadannya baru puasa Syawal. Tapi kalau seandainya ya tidak bisa seperti itu, ya apalagi waktunya sudah mepet, insya Allah nggak apa-apa, dan saya berharap tetap mendapatkan puasa 1 tahun, mendapatkan keutamaan puasa 1 tahun, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Bolehkah puasa Syawal ini dikerjakan merangkap dengan puasa sunnah yang lain? Senin Kamis, panjenengan di bulan Syawal puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, udah dapat 6. Jadi Anda dapat 6 Syawal dan Anda dapat Senin Kamis. Bolehkah yang seperti itu? Boleh, karena lafadz hadisnya umum. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, pokoknya 6 hari di bulan Syawal, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, sudah 6 hari, sudah Anda sudah melaksanakan hadis tersebut. Nah, puasa Daud sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, genap 6 Anda dapat puasa Syawal sudah terpenuhi. Nah, Anda sudah mengamalkan hadis tadi. Atau misalnya puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, tambahi lagi Senin, Kamis, Senin, pas 6, bisa seperti itu. Yang nggak boleh menggabungkan niat puasa Syawal dengan puasa qadha Ramadan. Ada wanita misalnya punya utang Ramadan 6 hari, nah dia nyaur 6 hari di bulan Syawal, diniatkan sekaligus puasa Syawal, penak toh? Dapat nyauri utang lunas, nah tambah apa? Dapat puasa Syawal. Nah ini nggak boleh Bapak Dedi. Ya,
Yang seperti ini nggak boleh. Jadi syarat, di antara syarat yang dijelaskan oleh para ulama, bolehnya menggabung dua niat dalam satu ibadah itu adalah salah satunya bukan qadha. Salah satu ibadah yang digabungkan itu bukan qadha. Baik. Berapa tadi yang kita sebutkan? Zakat fitri, takbir, sholat id, puasa 6 di bulan Syawal. Ini adalah amalan-amalan yang jelas ada dalil khusus bahwasanya itu adalah amalan Syawal, amalan khusus bulan Syawal. Nah, sekarang ada amalan-amalan yang masih belum jelas apakah itu keistimewaan Syawal atau tidak. Nah, apa Bapak dan Ibu? Bersilaturahim di Indonesia itu kan identik ya, setelah Idul Fitri ya di bulan Syawal ya, H+1 +2 +3 bahkan sampai sekarang ini. Nah, pokoknya kalau liburannya masih ada itu biasanya apa, masih digunakan sebagai kesempatan untuk bersilaturahim. Baik, identik sekali. Jadi silaturahim dan Idul Fitri itu adalah sesuatu hal yang melekat. Kayak Idul Fitri kalau nggak ada silaturahimnya itu nggak ada Idul Fitri kayak. Nah, Idul Fitri itu ya bertamu ke rumah orang, makan jajan, halal bihalal dan seperti itu ya. Baik, saya ingin membahas terlebih dahulu silaturahim itu apa. Silaturahim berasal dari dua kata, silah dan rahim. Silah itu menyambung, rahim itu hubungan kekerabatan. Kekerabatan itu maksudnya apa? Kita punya bapak dan ibu, kakek dan nenek, paman, bibi, keponakan, saudara sepupu. Kita punya anak, kita punya cucu. Nah, itu namanya family, kekerabatan, paseduluran. Itulah yang dikenal dalam bahasa agama rahim. Silah menyambung hubungan kekerabatan. Dan yang namanya menyambung itu dikembalikan kepada urf. Perbuatan apa saja yang bisa dikatakan dalam suatu masyarakat tertentu bahwasanya itu adalah perbuatan menyambung, merakatkan, mempererat, entah itu mengunjungi, entah itu membantu, entah itu ngasih amplop. Nah, ada isinya. Nah, itu semuanya bisa dimasukkan dalam apa namanya kalimat silaturahim. Baik, adapun acara yang biasa dilaksanakan oleh misalnya ya seluruh karyawan pabrik A, seluruh karyawan perusahaan A, silaturahmi karyawan atau sivitas pabrik A. Nah, biasanya ada begitu ya. Nah, silaturahim apa bukan itu namanya? Nah, itu silaturahim versi Indonesia. Nah, ya kalau memang itu sudah menjadi sesuatu yang marak, ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kita mengkaji hadis itu nggak masuk. Misalnya ada hadis tentang keutamaan silaturahim. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimahu. Nah, siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, hendaknya dia menyambung hubungan kekerabatan, hendaknya dia bersatu-rahim. Yang kayak tadi itu nggak masuk hadis ini. Nah, tapi mau dinamakan silaturahim, ya karena sudah terlanjur pemakaian bahasa Indonesia seperti itu, ya silahkan. Tapi kalau kita berbicara konteksnya membahas hadis, itu jangan dimasukkan ke hadis ini. Nah, jadi hadis itu berbicara tentang apa? Rahim, kekerabatan, ya kita mengunjungi paman kita, mengunjungi kakek kita, ya berbuat baik kepada nenek kita, ya ngasih THR kepada sepupu kita atau keponakan kita, itu masuk silaturahim. Nah, dan silaturahim ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah suatu amalan yang sangat mulia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi,
Anar Rahman wa khalaqtur rahim wa syaqqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Aku adalah Ar-Rahman dan aku menciptakan Rahim. Aku beri nama dia dari akar kata namaku. Rahim, hubungan kekerabatan itu dinamai Rahim, itu diambil dari kata Rahman. Nah, ini menunjukkan kemuliaan hubungan kekerabatan. Jadi hubungan kekerabatan itu yang memberi nama dengan nama Rahim itu adalah Allah. Diambil dari kata Asmaul Husna, nama Allah Ar-Rahman. Siapa yang menyambungnya akan aku sambung, siapa yang memutusnya akan aku putus. Nah, jadi ini adalah sesuatu hal yang memiliki kedudukan tinggi. Diberi nama dengan akar kata nama Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia itu sangat dekat sekali, erat sekali hubungannya dengan Allah. Sehingga siapa yang memutusnya seolah-olah dia memutus Allah. Siapa yang menyambungnya seolah-olah dia menyambung Allah. Makanya Allah memberikan ancaman, siapa yang memutusnya akan aku putus dia. Siapa yang menyambungnya akan aku sambung dia. Amalan yang mulia, ya. Jangan sampai kita meninggalkannya dan jangan sampai kita memutus silaturahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat silaturahim itu apa? Sebagian orang mau bersilaturahim, menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang baik sama dia. Kalau pamannya baik sama dia, dia pun baik sama pamannya. Kalau keponakan dia baik sama dia, dia pun akan baik kepada keponakannya. Siapa yang baik kepada dia, dia pun dengan tangan terbuka, senang hati membalas kebaikannya. Tapi kalau paman kita menyakiti kita, biasanya kita itu setengah hati, ogah-ogahan mau menyambung dengan dia, mau berbuat baik dengan dia. Nah, maka ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih pilih-pilih seperti itu, kita hanya berbuat baik menyambung kerabat kita yang menyambung kita, kerabat kita yang baik kepada kita. Kalau yang tidak baik kita tidak mau menyambungnya, berarti kita belum bersilaturahim. Nah, yang kita lakukan itu namanya adalah mukafaah, membalas kebaikan dengan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasila man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang membalas kebaikan, saya ulangi, laisal wasilu bil mukafi. Yang dikatakan penyambung silaturahim yang hakiki itu bukanlah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Penyambung silaturahim yang sejati adalah orang yang ketika dia sedang diputus, dia berusaha untuk menyambungnya. Sudah diputus dia, sama pamannya disakiti, didolimi, nah, tapi dia tetap menyambungnya. Nah, itu namanya silaturahim. Kalau pamannya baik, dia balas dengan kebaikan, itu belum silaturahim. Namanya apa? Membalas kebaikan dengan kebaikan, mukafaah. Orang yang berbuat ini itu namanya mukafi, membalas kebaikan dengan kebaikan, mukafi namanya. Belum wasil. Penyambung silaturahim atau wasil itu orang yang ketika rahimnya diputus, dia menyambungnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita cermati dari sisi bahasa itu sangat tepat sekali. Nah, panjenengan renungkan coba. Yang namanya nyambung, menyambung itu biasanya adalah sesuatu yang tadinya terputus. Tali putus disambung. Nah, itu tepat. Kalau tali nggak kenapa-kenapa, baik-baik saja,
Apanya yang mau disambung? Nah, ya. Jadi sesuatu yang disambung itu adalah sesuatu yang tadinya putus disambung lagi. Nah, maka sangat tepat sekali kalau dikatakan bahwasanya yang menyambung hubungan kekerabatan yang sesungguhnya itu adalah orang yang ketika diputus hubungannya dia menyambung. Dia disakiti tetap berbuat baik. Dia tidak pernah diberi, tidak pernah ditolong, tidak pernah dibantu, tapi dia tetap membantu, tetap menolong. Nah, itu namanya menyambung. Ketika paman Anda nggak mau tahu urusan Anda, mengabaikan Anda, nggak mau bantu, bahkan menyakiti, itu berarti ada gejala-gejala terputusnya silaturahim. Nah, seperti ini Anda sambung, Anda baiki paman Anda kunjungi, Anda tanyakan kabarnya, Anda bantu kalau dia membutuhkan bantuan. Nah, ini namanya menyambung. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba pada pertanyaan yang inti, apakah silaturahim ini ada dalil ya yang mengkhususkan dia pada hari Syawal, pada bulan Syawal? Adakah dalil yang menunjukkan keutamaan bersilaturahim di bulan Syawal? Wallahu a'lam bishawab. Ya, sependek sepengetahuan saya, belum saya ketahui hadis khusus, dalil khusus bahwasanya bulan Syawal itu adalah bulan silaturahim. Nah, berarti bid'ah dong. Enggak langsung begitu. Nah, enggak langsung begitu. Tidak setiap pengkhususan itu bid'ah. Sesuatu amalan yang tidak ada dalil pengkhususannya terus kita khususkan, itu tidak serta-merta dianggap bid'ah. Nah, sadar atau tidak, Anda itu juga melakukan pengkhususan hari yang tidak ada dalilnya. Di sini ada kajian ahad apa enggak? Kajian ahad. Ada dalilnya mengkhususkan kajian hari ahad? Enggak ada. Nah, bid'ah? Ya enggak. Kenapa? Kenapa enggak bid'ah? Anda mengkhususkan bukan karena suatu keutamaan. Anda tidak meyakini hari Ahad adalah hari yang utama untuk mengkaji ilmu. Hari Ahad adalah hari yang spesial untuk mengkaji ilmu. Siapa yang mengkaji ilmu, mendatangi majelis ilmu di hari Ahad, pahalanya 10 kali lipat daripada hari-hari yang lain. Nggak ada keyakinan seperti itu kan? Nah, terus kenapa diadakan kajian khusus hari Ahad? Alasannya gampang, hari libur gitu aja. Nah, nggak apa-apa. Jadi mengkhususkan sesuatu, ya, amalan sesuatu tanpa ada dalilnya, jika memang maksudnya adalah memanfaatkan momen mumpung libur, hari Ahad, hari libur, itu nggak apa-apa. Itu bukan pengkhususan yang bid'ah. Ya, demikian juga bersilaturahim. Anda bersilaturahim itu sebenarnya tidak ada dalil pengkhususan bulan Syawal, tapi kita mengkhususkan di bulan Syawal karena rata-rata cuti bersama. Nah, cuti serempak, yang pegawai negeri ya cuti, yang pegawai swasta ya cuti, yang wirausaha sendiri ya kerja sendiri itu juga meliburkan, anak-anak sekolah libur, ya karyawan libur, mahasiswa libur. Ini kesempatan baik untuk bertemu. Nah, kadang kalau nggak Idul Fitri ya, saya libur, paman saya nggak libur. Paman saya libur, saya masuk nggak libur. Tapi kalau Idul Fitri semuanya libur. Nah, kita memanfaatkan hari libur, nggak ada masalah. Dari sisi ini tidak ada masalah. Sama kayak kultum taraweh. Siapa yang tahu dalil kultum taraweh? Kultum taraweh ada nggak? Kalau Jumat kan jelas ya, rangkaian ibadah Jumat, sholat Jumat, terus khutbah. Ini khutbah dulu, khutbah terus sholat Jumat. Itu memang rangkaian. Lah kalau taraweh ada kultumnya, rangkaian apa bukan? Bukan. Ya, memang bukan. Tapi kok ada? Di sini ada apa enggak? Ada. Banyak di masjid-masjid yang ada. Nah, memang sebagian ada yang mengatakan bid'ah karena itu bukan rangkaian, dirangkai sendiri.
Nah, bukan rangkaiannya kok dirangkai sendiri. Tapi wallahu alam bisawab, itu sama perkaranya dengan silaturahim. Jadi kita mengkhususkan silaturahim di bulan Syawal bukan karena bulan Syawalnya, tapi karena liburannya. Umumnya masyarakat Indonesia libur, cuti bersama, mudik. Nah, mudiknya itu bukan memanfaatkan bukan karena Idul Fitri, tapi karena liburan. Dan kita memang biasanya mudik, Pak. Walaupun tidak Idul Fitri, kalau libur panjang, ya, hari Sabtu libur, hari Ahad libur, tambah Senin Selasa libur. Biasanya kita kan mudik juga. Nah, jadi memanfaatkan momen liburan, bukan memanfaatkan keutamaan yang ada khusus di bulan Syawal untuk bersilaturahim, nggak ada. Wallahu alam, setahu saya memang nggak ada. Tapi nggak apa-apa kita bersilaturahim untuk memanfaatkan momen liburan. Tidak ada masalah insya Allah. Nah, kalau kultum tarawih tadi memanfaatkan apa? Mumpung orang lagi ngumpul. Menyampaikan ilmu itu adalah suatu amalan mulia yang tidak terbatas dengan waktu, Pak. Mengkaji ilmu itu tidak ada batasan waktunya. Nah, harus hari apa, jam berapa, itu nggak ada, bebas. Nah, kalau ibadah itu sifatnya bebas, maka kita boleh mengkhususkan karena menyesuaikan kelonggaran kita, menyesuaikan kondisi. Nah, kalau Ramadan itu taraweh itu kan mumpung orang lagi ngumpul, Pak. Ngumpulin orang itu kadang susah, Pak. Tapi kalau Ramadan itu nggak diundang, datang sendiri. Sholat taraweh itu biasanya rame. Orang yang nggak pernah sholat pun kadang datang sholat taraweh. Walaupun duhur asar dia nggak sholat, tapi taraweh datang. Nah, kapan kita mau menyampaikan tausiah kepada orang-orang seperti itu kalau bukan ya momen sholat taraweh ini? Nah, jadi dari sisi itu nggak ada masalah. Rasulullah dulu juga pernah memanfaatkan musim haji untuk menyampaikan risalah, untuk berdakwah, mumpung orang lagi ngumpul. Baik, jadi tidak ada masalah insya Allah dengan masalah silaturahim di bulan Syawal. Namun dengan tetap kita garis bawahi lagi, sebenarnya bulan Syawal itu bukan bulan khusus untuk silaturahim, tetapi silaturahim itu adalah ibadah yang umum, waktunya bebas kapan saja. Kita boleh di bulan Syawal, boleh di bulan Dzulqa'dah, Muharram, kapan saja. Dan kita juga boleh memilih bulan tertentu, hari tertentu, jika memang pertimbangannya adalah ya lebih cocok dengan kita, longgar waktu kita. Nah, sama kayak antum mengadakan kajian Ahad, itu juga nggak ada dalil pengkhususannya. Antum mengkhususkan bukan karena apa-apa, karena itu sekedar apa? Sekedar hari libur saja. Enaknya ya ngaji itu Ahad. Baik, berikutnya adalah halal bihalal. Halal bihalal. Yang ke-7 halal bihalal. Yang ke-6 ya, halal bihalal. Halal bihalal itu apa? Bahasa apa itu? Halal itu bahasa Arab. Bi ya bahasa Arab. Halal bihalal. Halal bihalal. Ini semuanya mufrodat kata bahasa Arab. Nah, tapi istilah halal bihalal, rangkaian kata ini nggak dikenal di Arab. Memang halal itu bahasa Arab, bi bahasa Arab, halal juga bahasa Arab. Tapi halal bihalal bukan istilah Arab. Nggak tahu dulu mungkin ya namanya juga Indonesia ini dulu Islam masuk ke sini melalui sodakar para kafilah dagang dari Yaman, dari India. Nah, mereka berbahasa Arab dan biasanya terpengaruh, tapi kadang terpengaruhnya itu ya pengaruh yang nggak utuh begitu ya. Nah, kalimat syahadat misalnya menjadi kalimat sodo misalnya. Nah, jadi terserap, tapi terserapnya itu kadang ada pelesetannya sedikit. Nah, halal bihalal itu ada kata halal, tapi halal bihalal kata itu, istilah itu nggak dikenal di dalam bahasa Arab. Nah, tapi maksudnya apa? Maksudnya halal bihalal, walaupun itu bukan istilah Arab, ya mufrodatnya, kosakatanya memang kosakata Arab, tapi istilah itu bukan istilah Arab. Tapi maksudnya ada nggak dalam syariat ini? Apa sih maksudnya halal bihalal? Halal bihalal itu maksudnya apa?
menghalalkan. Ketika kita mendolimi orang, mengambil hartanya orang, utang nggak bayar misalnya, berarti itu haram. Ada harta orang lain yang sedang berada pada diri kita dan itu haram. Nah, ini kita ingin halalkan. Kita pernah menyakiti orang, menghina orang, mencaci orang, itu adalah perkara yang haram. Kita ingin menghalalkan dengan meminta maaf. Nah, kalau itu yang dimaksud, maka dalam bahasa hadis, bahasa agama itu namanya apa? Istihlal. Istihlal. Nah, meminta kehalalan. Meminta kehalalan. Dan itu adalah disyariatkan. Meminta kehalalan itu disyariatkan. Meminta kehalalan itu disyariatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu madlamatun li akhihi falyatahallal." Siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, hendaknya dia segera meminta kehalalan. Nah, qabla an yakuna, qabla an ya'tiya yaum laisa fihi dirhamun wala dinarun, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum datang suatu hari di mana dirham dan dinar tidak berlaku lagi. Sebelum datang suatu hari di mana harta tidak berguna lagi. Anda tidak bisa membayar kezaliman-kezaliman Anda dengan uang. Makanya mumpung kita masih di dunia, uang masih berlaku, segera minta kehalalan. Segera minta kehalalan. Kalau kita tidak segera meminta kehalalan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, kita nanti akan membayarnya dengan apa? Dengan pahala kita. Ada orang pahala sholatnya terambil, pahala zakatnya terambil, pahala sodakohnya terambil, pahala bacaan Qur'annya, pahala amal-amal soleh dia terambil untuk menutupi kezaliman-kezaliman yang dulu pernah dia lakukan di dunia. Nah, supaya itu tidak terjadi, mumpung kita masih ada kesempatan hidup di dunia, kita minta kehalalan. Nah, jadi itu maknanya halal bihalal. Dari sisi istilahnya sebenarnya tidak ada, tapi kegiatan itu sendiri, aktivitas halal bihalal itu ada. Nah, cuma ada cumanya. Halal bihalal yang terjadi di masyarakat kita itu belum utuh. Halal bihalal yang masih setengah-setengah. Saya katakan setengah-setengah karena halal bihalal itu rata-rata cuma mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu nggak cukup, Pak. Mosok korupsi 15M cuma mohon maaf lahir dan batin. Nah, mosok utang nggak bayar, mohon maaf lahir dan batin. Nah, utang 10 juta nggak balik, mohon maaf lahir dan batin, selesai. Jadi para ulama memperinci bagaimana cara kita minta kehalalan. Nah, jadi bukan sekedar mohon maaf lahir dan batin saja. Nah, ada beberapa jenis kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, dan masing-masing punya cara untuk meminta kehalalannya. Satu, mendolimi secara fisik. Mungkin pernah kita menendang orang, nampar orang, nempeleng orang, menginjek kakinya orang. Nah, itu kezaliman fisik. Maka cara kita minta kehalalan kepada orang yang kita zalimi adalah dengan kita mempersilahkan orang itu untuk menuntut balas kepada kita. Nah, saya dulu pernah menginjak kakimu, saya persilahkan kaki saya untuk kamu injak sekarang. Nah, sebagaimana ini yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum beliau meninggal, beliau pernah menawarkan, siapa saja yang pernah aku zalimi, silahkan menuntut kisos, menuntut balas dari saya. Nah, siapa? Salah satu sahabat yang maju itu, Ukasah ibn Mihsan, ya Rasulullah, dulu pernah panjenengan pernah saya pernah terkena cambuk
dari panjenengan. Ketika Anda menyambuk unta, nah, saya terkena, saya ingin menuntut balas. Nah, ternyata ini adalah upaya dari beliau untuk bisa mendekat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu contoh halal bihalal, ya, dengan apa? Dengan memberikan kesempatan kepada orang yang pernah kita zalimi untuk menuntut balas kepada kita. Baik. Bentuk kedua, kezaliman hati, mendolimi hati, menyakiti hati orang. Kita pernah merendahkannya, kita pernah mencacinya, kita pernah misalnya menuduhnya dengan tuduhan yang tidak benar. Nah, maka cara meminta kehalalan bagaimana? Kita bermusyawarah dengan dia, kita berunding dengan dia, atau bahasa kalau boleh dibahasakan tawar menawar. Nah, saya dulu pernah menyakiti Anda, saya tidak ingin saya nanti di akhirat menanggung beban dosa tersebut, saya ingin minta kehalalan Anda. Oh, nggak gampang, saya sampai sekarang masih terasa sakit hatinya. Nah, ya sudah, kira-kira dengan apa saya bisa menebus sakit hatimu? Baik, saya minta es krim misalnya. Ya sudah, kita kasih es krim, selesai. Misalnya seperti itu. Nah, misalnya, ya, jadi kita rundingan sama dia. Yani kalau kita sudah mencapai kesepakatan, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Nah, tapi jangan sampai orang yang didolimi tadi memanfaatkan. Nah, dia menuntut segede-gedenya, nggak imbang dengan kedoliman yang dulu pernah terjadi pada dirinya. Nah, saya minta ganti rugi 10M. Misalnya seperti itu, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Jangan seperti itu juga. Ya, silakan Anda mencapai kesepakatan tawar menawar, musyawarah dengan dia. Baik, berikutnya kezaliman dalam masalah harta. Contoh yang paling mudah, utang gak bayar. Nah, atau mengkorupsi uang negara. Ini repot. Bagaimana cara halal bihalalnya? Ya, mengembalikan, Pak. Utang 10 juta ya dikembalikan 10 juta. Jangan mohon maaf lahir dan batin tok. 10 jutanya kemana? Masa 10 juta cuma mohon maaf lahir dan batin? Ya dibayar 10 juta. Nah, kalau nggak tahu, orangnya sudah hilang, entah kemana. Sudah utangnya tahun 1970, niat bayar tahun 2022. Orangnya sudah nggak karuan, kemana perginya, ahli warisnya kemana. Nah, dicari sebisa mungkin, berusaha semaksimal untuk menemukannya. Kalau nggak ketemu, ahli warisnya. Kalau nggak ketemu juga, bersodakoh atas nama dia. Sodakoh 10 juta, masukkan kotak amal. Nah, atas nama orang yang kita zalimi. Berikutnya, kezaliman berupa ghibah. Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang tidak dia sukai, membuka aib orang. Bagaimana cara halal bihalalnya? Kita ganti menyebut dia dengan sesuatu yang dia senang, menyebut tentang diri dia, tentang kebaikan-kebaikan. Di majelis-majelis yang dulu kita membicarakan aib-aibnya, bersama orang-orang yang dulu kita ajak ngobrol bareng tentang aib-aibnya, sekarang kita ganti dengan pembicaraan tentang kebaikan-kebaikan dirinya. Dan kita juga mengistighfarkan dia, memintakan ampun kepada Allah untuk dia, orang yang kita ghibahi tersebut. Nah, jadi itu halal bihalal yang sempurna seperti itu. Ya, kalau orang yang bersangkutan dengan Anda yang Anda zalimi tidak menuntut itu semuanya, dia mengikhlaskan, wes gak usah mbok bayar. Nah, ya kamu punya utang 10 juta, dah kamu yang penting sudah mengakui, kamu sudah tobat, ya sudah, wes nggak usah kamu bayar, aku wes sugih. Nah,
nggak apa-apa. Kalau dia memang mengikhlaskan seperti itu, silahkan, nggak apa-apa. Selesai. Anda ini adalah rezeki bagi Anda. Baik. Yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Sebelum yang terakhir, halal bihalal tadi bagaimana? Apakah itu kekhususan Syawal? Wallahu alam, sependek sepengetahuan saya juga sama kayak silaturahim. Jadi tidak ada waktu khusus untuk meminta maaf, meminta kehalalan ya dari orang-orang yang kita zalimi. Waktu yang paling tepat itu adalah sesegera mungkin, nggak usah nunggu Idul Fitri. Anda bersalah kepada orang, ya segera minta maaf. Punya kezaliman, segera urus kezaliman tersebut, segera minta kehalalan darinya. Nggak usah nunggu Idul Fitri, karena umur Anda belum tentu sampai Idul Fitri. Yang terakhir adalah, nah, kita di bulan Syawal ini banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita selama bulan Ramadan. Dan ini adalah tradisinya orang soleh. Kita ingat bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah membangun Ka'bah berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi kita Muhammad SAW setelah sholat, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, apa yang beliau lakukan? Membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, apa hikmah dibalik ucapan astagfirullah, astagfirullah? Ya, tidak kepedean, amalannya pasti diterima. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak, astagfirullah, barangkali ada kekurangan, cacat, kurang khusyuk. Istighfar atas itu. Beliau ajari kita seperti itu, supaya kita ini setelah selesai beramal itu jangan terlalu kepedean, percaya diri, amalanku wis akeh, pahalaku wis akeh, stok pahala sudah banyak, kembali kepada fitrah. Ibarat dosa, bayi yang terlahir kembali, gak punya dosa. Jangan kepedean seperti itu. Nah, para sahabat itu nggak seperti itu dulu. Mereka itu risau, cemas. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajdata wahidatin wa sadaqata dirhamin lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut." Seandainya aku tahu, seandainya ada berita dari langit turun kepadaku, memberitahu kepadaku bahwasanya amalanku, sujudku itu sudah ada yang diterima satu saja, atau sedekahku sudah ada yang diterima walaupun 1 dirham saja, tidak ada sesuatu yang lebih aku rindukan melainkan kematian. Wis siap mati. Kalau aku sudah tahu bahwasanya amalanku sudah diterima, aku sudah siap mati. Ini menunjukkan kerisauan beliau. Nah, kerisauan beliau terhadap amalan yang telah dilakukan. Maka para sahabat itu saling mendoakan. Setelah Ramadan itu saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kalian. Nah, ya, jadi kalimat taqabbalallahu minna wa minkum itu seperti itu penjelasannya. Ya, karena kita setelah melaksanakan amalan puasa 1 bulan penuh, kemudian kita qiyamul lail, sholat tarawih, kita mungkin tadarus Al-Quran, sedekah. Nah, ini amalan-amalan yang agung, amalan-amalan yang besar. Nah, kita tidak merasa yakin bahwasanya amalan itu pasti diterima, tapi kita khauf dan roja, takut, cemas kalau tidak diterima, sambil berharap supaya diterima, saling mendoakan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dari salah seorang ulama tabi'in. Dia berkata, kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhur an yuballighahum Ramadan, yad'una wa yad'unahu sittata ashhur an yataqabbala minhum. Dahulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar menyampaikan umur mereka kepada Ramadan, mempertemukan kembali dengan Ramadan.
Dan setelah Ramadan selesai, mereka berdoa kembali 6 bulan untuk supaya apa? Diterima amalan-amalannya selama bulan Ramadan. Jadi ini bulan Syawal dan seterusnya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini adalah bulan-bulan para sahabat dulu sering meminta. Jadi mereka masih ngurusi, Pak. Ramadan yang sudah 6 bulan yang lalu masih diurusi. Masih risau, cemas, ditompo apa ya? Diterima apa enggak amalanku. Nah, kita perhatian enggak sama amalan kita ini? Apa kita sudah merasa kembali kepada fitrah, ibarat bayi yang terlahir kembali enggak punya dosa apa-apa, stok pahala banyak? Nah, sama sekali sahabat tidak seperti itu. Nah, kalau sahabat saja cemas amalan mereka diterima apa enggak, padahal amalan mereka secara kualitas dan kuantitas tentu lebih tinggi daripada kita. Nah, kita yang di bawah mereka jauh sebenarnya lebih pantas untuk mencemaskan amalan-amalan kita dan lebih pantas untuk lebih banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja yang bisa kita bahas dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami kembalikan kepada panitia. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Ya, monggo Pak, silakan. Oh ya. Dijawab dulu ya, atau mau disampaikan? Bisa masing-masing ditutup aja setelah materi. Setelah jawab ya? Iya. Saya jawab satu kali. Baik. Minal aidin wal faizin. Kalau terjemahan harfiahnya, terjemahan letterleknya, termasuk bagian orang yang kembali dan termasuk bagian orang yang sukses. Minal aidin, semoga Anda termasuk orang-orang yang kembali. Faizin, dan semoga Anda termasuk orang-orang yang sukses, beruntung. Itu doa baik, minal aidin. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Nah, setelah 1 bulan lamanya berpuasa, ya, menahan diri dari lapar, dari haus, dari hawa nafsu, ya, kita saling mendoakan, ya, bahwasanya ya, mudah-mudahan saudara kita itu termasuk orang yang kembali kepada kesucian, dosa-dosanya diampuni. Faizin, termasuk orang yang beruntung, ya, karena amalannya diterima. Nah, bukan mohon maaf lahir dan batin. Nah, kalau minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu pantun, bukan terjemahan. Nah, baik, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.